panjang. Kemudian dipadatkan dari bab 1 sampai bab 5 itu dipadatkan jadi kurang lebih 3/4 halaman nanti, itu yang dikatakan abstrak. Jadi bentuk padat dari PKP, itu aja sudah. Jadi bentuk padat dari PKP yang sekarang kita hadapi kan PKP. Kemudian merupakan kegiatan terakhir yang dilakukan penulis PKP. Nah, Anda penulis PKP, kegiatan terakhirnya adalah membuat abstrak, ya, membuat abstrak. Jadi membuat abstrak ini setelah bab 5, makanya dikatakan terakhir. Posisinya abstrak di bagian depan tapi dibuat terakhir, ya. Merupakan bagian yang paling pertama dibaca orang. Pembaca ingin dengan cepat melihat secara sepintas tapi menyeluruh dari keseluruh isi PKP artikel Anda itu. Jadi orang itu membaca PKP Anda itu nanti pertama yang dibaca itu adalah abstraknya, ya. Jadi pembaca itu ingin cepat melihat secara sepintas tapi menyeluruh karena abstrak itu menyeluruh dari bab 1 sampai bab 5 isinya, ya. Menyeluruh dari bab 1 sampai bab 5. Kemudian abstrak yang baik, akurat, ya. Isi abstrak secara benar mencerminkan tujuan dan isi PKP. Jangan dikarang-karang tapi isi itu adalah dari isi PKP Anda. Kemudian yang kedua, menjelaskan. Jadi di dalam abstrak itu ada menjelaskan kalau ada bahasa asing atau akronim atau istilah yang tidak umum. Tolong nanti dijelasin, ya. Kalau ada, tapi kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Kemudian yang berikutnya singkat dan spesifik. Jadi abstrak itu singkat, ya. Nanti jumlahnya terbatas juga, singkat dan spesifik. Jadi spesifik itu inti daripada PKP. Jadi inti daripada PKP itu adalah abstrak, ya. Kemudian kalimat semaksimal mungkin dibuat informatif, ya, informasi aja. Terutama kalimat yang pokok-pokok aja. Jadi yang penting-penting saja, artinya singkat. Kemudian yang keenam, non-evaluasi. Di dalam abstrak itu kan intinya itu kan hanya mengambil sari dari laporan. Jadi tidak ada evaluasi, ya. Tidak ada evaluasi, bukan evaluasi. Jadi intinya apa yang ada di dalam laporan itu dibuat runtut dari bab 1 sampai bab 5. Diambil intisarinya saja. Kemudian tidak perlu dokumentari atau informasi tambahan. Kalau membuat abstrak nanti jangan ditambah-tambah, jangan dikomentari. Jadi apa yang ada di bab-bab yang Anda buat, yang Anda kutip, itu ya itu saja, jangan ditambah lagi. Jadi informasi tambahan dari luar PKP tidak boleh. Tidak perlu ada tambahan dari pemikiran baru. Jadi apa yang ada saja. Kemudian yang kelima, utuh, koheren, mudah dipahami. Jadi mulai latar belakang sampai ke kesimpulan itu mudah dipahami oleh pembaca, ya. Maksudnya ditulis dengan bahasa yang lugas dan jelas. Jadi bahasanya menggunakan bahasa Indonesia yang baku, lugas, dan jelas. Sederhana aja bahasanya, tidak perlu bahasa-bahasa ilmiah. Nanti yang menjelaskan Anda sendiri kalau ada bahasa-bahasa ilmiah, ya. Gunakan kalimat aktif daripada kalimat pasif. Jadi lebih bagus menggunakan kalimat-kalimat aktif diambil dari buku-buku dari laporan PKP itu. Kemudian abstrak. Abstrak itu adalah menyajikan saripati
sudah sarinya dipatikan lagi, jadi betul-betul singkat. Apa isinya? Jadi abstrak itu, ini dikatakan ya, saripati dari penelitian yang mencakup. Di latar belakang diambil. Apa latar belakangnya? Diambil. Diambil dari tujuan juga diambil. Dikutip dari tujuan. Ambil yang penting-penting, yang pokok-pokok. Kemudian pelaksanaan penelitiannya bagaimana? Diuraikan. Ini di bab 3 ini. Pelaksanaan penelitian perbaikan di bab 3 ya. Kemudian hasil serta simpulan Anda ambil di dalam hasil dan simpulannya itu di bab 5. Ini hasilnya di bab 4 ya. Hasil di bab 4, simpulan di bab 5. Jadi abstrak ini Anda ambil, kutip dari latar belakang, ambil poinnya. Latar belakangnya itu apa, seandainya di situ sudah jelas ya, sudah ada. Jadi latar belakangnya itu apa yang menandai Anda melakukan penelitian atau kegagalannya, tujuannya apa, pelaksanaan, dan sampai ke simpulan. Itu abstrak. Kemudian yang kedua, ditulis dalam satu paragraf. Ingat, ditulis dalam satu paragraf dengan ketikan satu spasi ya. Kemarin hurufnya 12 sudah ditetapkan, ditulis dalam satu paragraf dengan ketikan satu spasi. Jadi paragraf pertama itu masuk kurang lebih 7 dikit, selebihnya di pinggir semua, nggak ada yang jarak-jarak, nggak ada. Jadi langsung nyambung dari paragraf 1 sampai titik terakhir itu semuanya dihitung satu paragraf. Ketikan satu spasi. Ya, ketikan satu spasi. Halo. Mbak yang surat tugas itu Mbak yang edit sendiri kah? Abstrak yang baik tidak lebih dari setengah sampai Itu kan 1 halaman. Tanggal yang di bawahnya Atau itu, sekitar di bawah itu 200 ini. kata. Jadi kira-kira abstrak Iya. itu sekitar 3/4 halaman. Enggak, maksudnya aku konfir aja. Atau Nah, 2/3 Mbak edit sendiri halaman. kan itu. Separuh lebih ya. Ya, separuh lebih dikit. Itu adalah abstrak ya. 200 kata. Nah, aku cuma nanti malam Kemudian keluar aja, cuman abstrak nggak dilengkapi tahu pula berapa dengan udah. Kalau ini 3 aku kata bawa berkas kunci. aja. Kata kuncinya Anda menggunakan kata kunci Yo. itu apa? Kemarin Adikku itu kan aja di belum ada variabel kabar, judul gimana? Anda ada kan? Kata kuncinya misalnya media apa, metode apa, dan hasil belajar. Ya. Media apa, misalnya model apa, hasil belajar. Seperti Bayangan itu. kan belum Jadi harus ada diperiksa, 3 cuman kan kata Mbak kunci sama temannya di Mbak bawah sudah abstrak di ini nanti. kah? Ya kalau sudah ya Kata sudah. kunci Maksudnya kalau sudah kunci fokus. referensi dari konsep utama PKP itu artikel. Jadi di situ lihat Ya, di ada, judulnya tadi, sudah saya sampaikan di judulnya ininya tadi. ada. Ya. Jadi kata referensi Anda itu di dalam PKP itu menggunakan apa? Kayak gitu ya. Oh, ada media ya. Media, penggunaan media, menerapkan metode ini, kemudian hasil belajar. Itu adalah referensinya ya. Jadi penggunaan media apa, menerapkan metode apa, dan hasil belajar. Kemudian aspek-aspek pokok dalam abstrak. Sebutkan tujuan penulisan dengan jelas dalam kalimat pertama. Jadi tujuan penulisan dengan jelas dalam kalimat pertama, sebutkan tujuannya. Itu nanti yang jelas tujuan di dalam penelitian itu ada kan? Sebutkan tujuannya di situ, aspek-aspeknya. Kemudian sebutkan metodologinya yang digunakan. Dengan menggunakan metodologi apa? Pendekatan yang digunakan, laporan hasil misalnya.
desain dan metodologi dan gunanya, garis besar metodologi yang digunakan, gitu. Nah, temuan pokoknya kalau ada, pernyataan singkat, kesimpulan dan saran dan implikasi. Ini semuanya sudah ada di bab 1 sampai bab 5. Jadi kalau Anda ini membuat, ya, dari bab 1 sampai bab 5 itu semua sudah ada. Ditulis dengan jelas, singkat, dan bahasa yang teknis, ya. Cantumkan kata kunci tadi. Ini semuanya sudah ada. Dari bab 1 sampai bab 5. Tadi kan saya sampaikan sudah ada. Bab 1 itu kan ada tujuan dan segalanya. Ini kan ada tujuan di sini. Tapi latar belakang tujuannya apa? Nah, gitu. Ya. Kemudian tidak mengacu pada karya orang lain. Ingat, kalau ini dibuat sendiri sudah bareng tentu kita akan selamat. Tapi kalau ada mengacu punya karya orang lain nanti ketahuan langsung didis. Jadi tidak ada nggak ada kata-kata yang di situ menambah informasi dari aslinya. Jadi kalau Anda mendefinisikan istilah, ya istilah itulah apa definisinya, jangan ditambah-tambah, ya. Tidak menambah informasi dari aslinya, ya. Jadi kalau di dalam pendapat atau karya orang lain atau menurut para ahli seperti itu, tulis seperti itu, ya. Jadi informasi sesuai dengan aslinya. Baru kalau ada ulasan, silakan Anda membuat ulasan yang baru, ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan terkait abstrak? Ini abstrak, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Orang enggak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya anggap bisa. Artinya Anda segera melakukan. Jangan nggak ada kesulitan, tapi nggak mengirimkan tugas kayak apa. Anda nggak buat laporan, ya kayak apa jadinya nanti. Sudah kasih rambu-rambu yang seperti itu. Jadi Anda segera untuk membuat laporan PKP. Ada yang mau ditanyakan enggak? Mau pindah ke pustaka ini? Ada. Kalau enggak ada, sekarang saya ke daftar pustaka. Daftar pustaka. Di dalam daftar pustaka itu adalah berisi daftar rujukan yang digunakan Anda dalam penulisan laporan ini. Ada beberapa pendapat yang Anda tuliskan pendapat ahli, semuanya nanti bukunya itu masuk dalam daftar pustaka. Ya, buku apa, ya, gitu. Jadi Anda bisa melihat di dalam panduan itu, daftar pustaka itu penulisannya seperti itu, ya. Jadi penulisannya daftar pustaka itu harus memuat semua sumber, ya, harus memuat semua sumber yang digunakan dalam menyusun laporan PKP. Sumber apa aja yang Anda masukkan di dalam laporan, mulai dari latar belakang sampai yang bab 2, kalau tidak salah bab 2 ini, ya. Nah, silakan nanti dimasukkan di situ. Silakan dimasukkan di situ. Dimasukkan semua.
ya. Kemudian dalam daftar pustaka disusun menurut abjad, ya. Disusun menurut abjad, mana yang abjadnya tertinggi atau nanti anggaplah itu huruf A, berarti di situ dia ditulis lebih awal, ya. Ditulis lebih awal, sehingga nanti akan mudah orang mengoreksi itu mana yang ini lebih dulu, A, B, C, D ini buku apa. Jadi dia akan memudahkan Anda untuk apa? Untuk mengecek daftar-daftar pustaka yang digunakan di dalam penyusunan laporan itu. Nah. Kemudian yang berikutnya, penulisan daftar pustaka mengikuti gaya apa? American Psychology Association. Ya. Di situ teknik penulisannya sudah ditetapkan, ya. Cara-cara menulis di dalam buku itu sudah ditetapkan, ya. Bagaimana cara menulis daftar pustaka yang benar. Nah, kalau di dalam modul coba lihat pada halaman 23 nanti. Halaman 23, cara penulisan buku atau daftar pustaka itu pada halaman 23, ya. Di halaman 23 buku besar itu aja daftar pustaka, penulisannya seperti itu, tapi nanti dimulai dari abjad dulu. Contoh ini kan mulainya dari E, ya, huruf E, jadi nanti disesuaikan dulu yang A dulu siapa, teknik penulisannya seperti itu. Ada titik, ada koma, ada titik dua, semuanya diikuti di situ, ya, sesuai dengan panduan di dalam buku PKP itu. Dicatat halaman 23, teknik penulisannya halaman 23, ya. Jadi nama penulis, nama belakang penulis, baru huruf depan dari nama depan penulis, gitu ya. Kemudian tahun penerbitan, judul, dan sebagainya, di situ ada pada halaman 23. Nanti ikuti itu penulisannya, ya. Karena daftar pustaka ini juga dinilai, bukan asal menulis, dinilai, nanti ada daftar nilainya sendiri. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Daftar pustaka, kalau buku halaman 23, teknik penulisannya seperti itu. Jadi nama belakang penulis, huruf depan dari nama depan penulis, ya, tahun penulis dan sebagainya. Di situ kita lihat itu ada contoh-contohnya, ya. Silakan, ada mau ditanyakan? Halaman 23 nanti dibuat, ya. Kemudian sekarang lampiran. Di dalam PKP nanti ada lampiran. Jadi laporan itu, setelah laporan ada lampiran, ya. Ada lampiran. Lampiran yang paling atas nanti surat kesediaan supervisor 2 sebagai pembimbing PKP yang kemarin pada awal-awalnya itu nanti dilampirkan. Yang pertama, ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, perencanaan perbaikan pembelajaran tugas 1. Mari ada tugas 1 dari saya kan, itu dilampirkan itu. Kan hanya 1 halaman atau 2 halaman aja. Yang sampai ke rumusan masalah, ya. Judulnya enggak usah, ya. Sampai ke rumusan masalah. Judulnya enggak usah dimasukkan. Ada kan tugas 1, siklus 1. Perencanaan perbaikan pembelajaran. Kemudian yang ke bawahnya lagi, RPP perbaikan pembelajaran siklus 1. RPP perbaikan pembelajaran siklus 1. Kemudian
Kemudian di bawahnya lagi RPP perbaikan pembelajaran siklus 2. Ini sudah ditandatangani dicap kepala sekolah ya. Sudah ditandatangani dan dicap kepala sekolah. Kemudian lembar refleksi perbaikan pembelajaran siklus 1. Ada kan refleksi yang sudah dikirim ke saya, nanti dilampirkan. Lembar refleksi perbaikan pembelajaran siklus 2 yang sudah Anda kirim ke saya, itu juga dilampirkan. Kemudian lembar observasi siklus 1 dilampirkan. Lembar observasi siklus 2 dilampirkan. Kemudian jurnal pembimbingan, kemarin sudah saya sampaikan. Jurnal pembimbingan PKP dengan supervisor 2. Tanggal sekian ada konsultasi RPP, tanggal sekian memperbaiki RPP, praktek-praktek itu jurnal, ya, jurnal pembimbingan. Ya. Kemudian hasil pekerjaan sesuai yang terbaik dan terburuk siklus 1. Kemarin Anda ada tugas kan, ada nilainya kan. Nah itu nilai yang terbaik diambil, yang terburuk diambil. Nilai yang tertinggi diambil, yang terendah diambil. Siklus 1. Kemudian hasil pekerjaan siswa terbaik dan terburuk siklus 2. Jadi masing-masing yang baik dan yang buruk dilampirkan. Kemudian yang terakhir, ada kan foto pembukaan inti. Waktu Anda mengajar ada fotonya, pembukaan, inti, penutup, diskusi dengan supervisor yang kedua. Ini mudah-mudahan ada. Kalau tidak ada, tidak terlalu dipentingkan. Yang ini minimal sampai 11. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Silakan, mumpung ketemu tanya. Kalau memang enggak tahu ya segera tanya gitu. Mumpung ada kesempatan, silakan. Bapak, hasil pekerjaan siswa itu dilampirkannya dalam bentuk apa, Pak? Soal yang dari kita periksa atau apa, Pak? Iya, yang diperiksa yang ada nilainya. Yang ada nilainya. Berarti di-scan gitu, Pak? Iya, di-scan saja. Tapi ada nilainya, yang tertinggi berapa, yang terendah berapa, kan gitu. Di-scan aja. Itu masing-masing satu siswa aja atau semua yang tertinggi? Misalnya kalau 100 ada 2, berarti 2 itu yang di-scan, Pak? Ya, ambil salah satu aja, yang tertinggi ambil salah satu aja. Nggak apa-apa. Pak, ambil Baik. salah satu aja. Oke. Nanti bedakan aja lah, jangan 122 mungkin satunya 95 gitu. Jadi supaya mudah membedakannya. Kan ada selisihnya gitu. Kan yang dipentingkan itu di situ kan tuntas tidak tuntas. Tapi kalau mau dipisahkan, sebenarnya yang diminta itu satu aja situ, hasil pekerjaan siswa terbaik. Tapi kalau mau nyeken 2 tidak ada masalah. Kalau yang dapat 100 itu ada 2, mau diseken 1 juga boleh, silakan aja. Yang penting ada tertinggi dan terendah, terbaik dan terburuk. Sudah? Baik. Ya. Silakan yang lain. Gimana ya, sudah mana ya kesulitannya di mana? Ini sudah lampiran, berarti seharusnya Anda sudah sampai bab 5 selesai. Ini ada yang masih bab 2. Anda dibatasi waktu, ya. Kalau waktu habis, Anda tidak bisa upload berkas, tidak bisa upload laporan tutup. Kalau tutup ya tidak bisa Anda, tidak bisa. Nilai dari saya tidak ada gunanya kalau Anda tidak buat laporan. Jadi saya ingatkan supaya Anda lebih semangat lagi, gitu.
Pak. Ya. Ini kelihatan Oh, PPT kelihatan. saya kelihatan deh. Kelihatan Pak. Ya sudah, lanjut apa? Pak izin tanya Pak. Silakan. Boleh kah Pak dikasih lihat contoh laporan yang udah jadi Pak? Ya enggak ada. Kita Yang ikuti punya format kata yang keras. dari awal. Jadi Anda praktek membuat rambu-rambunya sudah ada, enggak ada contoh jadi, enggak ada. Kalau mau tanya ya ada teman-teman ya, tapi lihat bimbingan saya, yang ikuti bimbingan saya. Nanti bimbingan saya tuh setiap poin sudah ada nilainya di dalam penilaian nanti, ya, gitu. Nggak ada yang sudah jadi, nggak ada. Jadi harus nanti jadinya duplikat kalau nanti diberi seperti itu. Oke, lanjut. Ada yang lain? Baik. Ya, terima kasih. Ya. Kalau kemarin setiap langkah Anda melangkah, nggak akan kedodoran. Ya, sekarang waktu tinggal 1 minggu gimana? Silakan dikebut, dibuat segera konsultasi, diberi saran, dibaiki, saran baiki, melangkah lagi gitu. Jangan diberi saran langsung mogok. Jangan. Harus segera diperbaiki kalau ada saran, ya. Silakan. Nggak ada. Nggak ada lagi. Kayak nggak apa-apa kalau nggak ada ya. Tak ulang-ulang lagi sambil nunggu waktu. Nah, dah. Bab 1 ada kesulitan dah. Apa kesulitannya? Ayo yang sudah mulai nyusun. Kalau belum mulai nyusun tidak ada kesulitan. Ayo yang sudah mulai nyusun, siapakah ada kesulitan? Silakan. Nggak ada? Nah, ini lanjutannya analisis masalah. Ini kan sudah ada tugas 1 dulu. Anda kan sudah membuat, Tony. 2, 3 ini tinggal diuraikan aja kalimatnya. Sudah buat Anda. Tugas 1 waktu awal pertemuan 1 kan langsung buat itu. Jangan-jangan filenya tidak ada. Ayo. Nah, sekarang di rumusan masalah sudah. Sampai rumusan masalah kan sudah ada tugas 1. Nah, tidak perlu dijelasin lagi. Nah, tujuan penelitian tadi ada kan? Nah, tujuan penelitian. Nah, ini dimasukkan di abstrak tadi, ya. Nanti masuk itu sebagian, ya. Nah, saya sudah manfaat penelitian. Ada yang sudah bagus, saya lihat buat ada sampai 5 poin. Bagus, ya. Manfaat bagi guru, bagi sekolah, bagi siswa, bagi orang tua, bagi dinas pendidikan, bagus, tidak apa-apa, lebih sempurna, ya. Kemudian, nah ini sudah ada yang lengkap, sudah terlihat, sudah masuk laporannya. Kemudian mendeskripsikan sudah kajian pustaka, ya. Ini di kajian pustaka itu kemarin sudah beberapa saya ingatkan, yang huruf besar itu ini aja, A, B, C, D, E.
Nah, selebihnya habis huruf A angka 1. Pendapat para ahlinya tolong ditambah ya. Bisa 3, kalau bisa tuh 3 lah. Kemudian mata pelajaran, habis mata pelajaran nomor 1 pengertiannya misalnya. Yang kedua misalnya materinya ya. Misalnya seperti ini, B. Penjumlahan pecahan menurut para ahli apa? Menurut buku ahlinya itu apa? Di situ diuraikan ya, diuraikan. Kemudian yang bagian C, media pembelajaran misalnya. Media pembelajaran itu pengertian. Kalau menurut saya ini boleh aja. Di sini langsung menurut aja. Nggak usah huruf B juga nggak apa-apa. Menurut para ahli atau menurut siapa, ya. Media pembelajaran adalah ini. Menurut ini, media pembelajaran adalah ini. Jadi gitu, bisa aja dibuat seperti itu. Ini nggak baku yang di sini. Tapi kalau Anda menggunakan hanya sampai E atau sampai D, boleh-boleh aja. Asal sudah Anda anggap cukup. Ya. Nggak sampai E, F. Sini nggak apa-apa. Tapi kalau ini diperlukan sampai lebih juga boleh. Ya. Media pembelajaran bab 2. Ya, metode pembelajaran. Di sini langsung aja menurut siapa, tahun berapa, halaman berapa gitu. Bahwa media pembelajaran, metode pembelajaran atau metode ceramah adalah ini gitu. Jadi di sini ada pendapat ahli yang Anda kutip. Nah, itu nanti masuk ke daftar pustaka. Ya. Nama ahli yang Anda kutip di sini masuk di dalam daftar pustaka di belakang nanti ya. Setelah kesimpulan kan ada daftar pustaka. Nah, isinya itu adalah ahli-ahli yang pernah Anda ambil di sini. Ya. Ambil di latar belakang apa? Di sini ada lagi enggak boleh double. Kalau double ambil sekali aja. Kalau Anda ambil double di sini, diambil sekali aja di dalam daftar pustaka. Hasil belajar saya lihat sudah ada kategori hasil belajar, silakan. Ini juga sudah ada yang bagus saya lihat. Subjek, tempat dan waktu setiap pihak penelitian, subjek penelitian ya. Berisi tentang materi dan siswanya. Tempat penelitian, lokasi ini kalau bisa Anda foto lokasi Anda upload di sini. Anda scan di sini lah, di-scan. Baru di penjelasan, ini alamatnya SD-nya apa, alamatnya di mana, kecamatan mana, ya, kota mana atau kabupaten mana, gitu. Jadi lebih bagus laporan penelitian ini. Lokasinya di mana ya, tempat penelitiannya. Waktu penelitian sudah dibuat format, kemarin udah, nah ini sudah ada banyak betul ini saya lihat itu. Sudah banyak yang betul nyampe sini. Nah, ini sudah waktu penelitian sudah. Pihak yang membantu, oke, tidak ada kesulitan ya. Pihak yang membantu saya lihat sudah betul semua. Ini dilengkapi sampai nama orang tuanya, silahkan aja, tidak ada masalah. Nama orang tuanya, guru-gurunya yang membantu siapa, silahkan aja. Prosedur kemarin sudah saya jelasin, perencanaan ya, perencanaannya itu tindakan yang dilaksanakan alternatif menyangkut siklus 1, siklus 2 kemarin ya, udah. Tindakan alternatif yang relevan dengan masalah. Anda menindak atau menggunakan apa, lihat di judul, kemarin sudah saya sampaikan. Tindakan yang digunakan adalah menggunakan atau perbaikan pembelajaran digunakan adalah menggunakan apa, metode apa, dan media apa, dan sebagainya, diuraikan. Dan langkah-langkah rencana perbaikan pembelajaran mengacu ke perencanaan siklus ya, mengacu ke perencanaan siklus 1, siklus 2 ya. Nah, pelaksanaan ini kemarin ya, langkah-langkah perbaikan siklus 1, siklus 2, langkah-langkah pembelajarannya adalah ikuti RPP ya, ikuti RPP ya. Prosedur pelaksanaannya bagaimana Anda prosedurnya, prosedur pelaksanaan PTK, mengikuti PTK ya, mulai dari perencanaan, membuat RPP ya, refleksi RPP itu kan begitu PTK ya.
kemudian supervisor pengamatan selama melakukan kegiatan, ya ada pengamatan dari supervisor 2 untuk memberi masukan atau bimbingan. Kemudian tugas pengamat, supervisor uraikan, ya, mulai dari membimbing waktu Anda mau buat RPP, menyusun RPP, kemudian melakukan praktek, melakukan refleksi. Nah, ini tugas-tugasnya supervisor 2. Silakan dijabarkan di situ. Kemudian langkah-langkah perbaikan pembelajaran siklus 1, uraikan siklus 1 bagaimana, yang kedua siklus 2 bagaimana. Udah selesai ini. Ada di RPP, ya. Logis dengan jelas lihat di RPP, ambil poin-poinnya. Jadi langkah-langkah perbaikan pembelajaran siklus 1, lihat RPP siklus 1 ditulis. Kemudian langkah-langkah perbaikan pembelajaran siklus 2 ditulis, lihat RPP-nya, ya. Kalau yang di atas ini langkah-langkah perbaikan pembelajaran, ya. Di sini adalah dilakukan dengan menggunakan perbaikan siklus 1 dan perbaikan siklus 2, ya, dengan langkah-langkah menggunakan RPP siklus 1 dan siklus 2. Ini singkat aja kalau yang di sini. Tapi kalau yang di pelaksanaan, ya, di pelaksanaan ini nanti yang intinya harus lengkap ini, intinya harus lengkap, ya. Intinya harus lengkap di sini. Dan pengamatan teknik pengumpulan data, ini kan kemarin sudah, ikuti ini aja ditambah, ya. Ikuti ini dan ditambah, dikurangi, ya. Teknik pengumpulan data, observasi dengan instrumen dokumen mana yang Anda gunakan, hasil evaluasi diskusi teman jawab. Kalau Anda ada, ya Anda usah, ya, tinggal ngikuti aja. Kemudian yang berikutnya, pengamatan teknik pengumpulan data untuk instrumen. Ini kan sudah kita sepakati kemarin. Mana yang Anda gunakan, gitu kan? Mana yang Anda gunakan. Ini sudah di screenshot kan, jadi saya pintas-pintas saja. Dengan pengamatan bukan supervisor 2 terhadap jalannya perbaikan siklus 1 dan 2, guru mengumpulkan data keberhasilan dan kekurangan selama Nah, ini teknik pengumpulannya seperti itu. Ini kan hanya teknik pengumpulan, belum ada datanya, ya. Datanya di bab 4 nanti. Kemudian yang kedua, pengumpulan data dengan dokumen, ya, dokumen-dokumen, portofolio dan sebagainya. Silakan kalau ini dipakai, ya. Kalau tidak, ya ambil yang dipakai saja, nggak usah semua, ya. Tapi itu kalimatnya ditambah supaya lebih luas lagi, sehingga nanti agak banyak laporannya itu enggak seperti itu, pendek-pendek itu enggak. Nah, refleksi ini cara melakukan refleksi kemarin sudah kita bahas, ya. Habis dibahas itu, kalau segera Anda buat, nggak akan lupa. Kalau habis bahas gini terus Anda endapkan, Anda tidurkan berhari-hari, udah nggak akan bisa ngerjakan lagi, lupa, ya. Jadi cara guru melakukan refleksi itu apa kemarin? Nah, ini kalau mau tindakan perbaikan pembelajaran adalah tidak ada datanya nih. Nah, refleksi dengan menggunakan video. Anda gunakan enggak? Kalau enggak, ya enggak usah. Refleksi menggunakan rekaman suara. Anda menggunakan enggak? Kalau ada, kasih penjelasan seperlunya. Refleksi dengan menggunakan catatan guru, pasti nih. Kasih penjelasan seperlunya. Di sini apa? Ya. Kemudian refleksi dengan diskusi bersama siswa. Usahakan kalau ada refleksi dengan siswa, pakai catatan bebas saja. Refleksi dengan diskusi bersama supervisor 2, ini pasti sudah. Tidak boleh enggak. Ini harus ada. Ini. Caranya ya ini, bawah ini loh. Nah, Anda jabarkan lagi ini, Anda tambahi lagi. Ini kan hanya intinya saja. Anda tambahi, ya. Anda tambahi. Teknik analisa data, ikuti ini tapi ditambah dikurangi, ya. Tambah dan dikurangi. Jadi tidak terlalu monoton nanti. Jadi bahasa-bahasa yang digunakan panduannya tidak jauh dari ini, tetapi nanti Anda kembangkan sendiri.
Kalau Anda mau jelaskan yang kualitatif itu yang mana, kuantitatif mana boleh. Yang kualitatif itu yang pengamatan itu kualitatif. Pengamatan oleh supervisor 1, supervisor 2 atau penguji 1, penguji 2 itu kualitatif. Kalau yang kuantitatif adalah nilai anak-anak. Anda kan punya data nilai anak-anak, itu sifatnya adalah dianalisa secara kuantitatif. Kalau catatan guru itu tentunya kualitatif ya. Catatan guru anak sekian orang nakal, sekian orang masih banyak bermain. Nah, itu kualitatif. Yang menggunakan kata-kata itu adalah dengan kualitatif, pengumpulan data dengan kualitatif, kualitas ya. Tapi kalau dengan angka itu dikatakan pengumpulan data dengan kuantitatif ya. Nilai yang diperoleh dari ulangan di kelas dianalisis secara kuantitatif. Nah, Anda punya nilai kan, mulai dari prasiklus sampai siklus 2. Kalau Anda ndak cepat ngerjain, apalagi ndak ikut tutorial, udah ndak bisa nyambung nanti. Iya Bu. Oh Udah? iya siap Bu. Siapa yang tanya bab 3? Iya. Oh pakai kata tadi. Enggak ada. Iya. Enggak ada, kita langsung ke hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan. Di dalam hasil pembahasan kemarin sudah saya ingatkan beberapa langkah dalam setiap siklus atau prasiklus. Iya. Itu sudah ada beberapa langkah yang sudah ditetapkan dan langkahnya sama ini aja. Data hasil belajar per siklus nomor 1. Jadi A nomor 1, ini A kecil. Data hasil belajar per siklus itu Anda buat seperti ini ya. Ini tidak ditulis tapi langsung ke tabel nilai seperti ini. Nah, tabel berapa data nilai ulangan IPA kelas 5 Iya Bu. prasiklus misalnya. Iya Bu, aman. Nah, Makasih ya Bu. tulis nilainya berapa, tuntas atau tidak tuntas. Lihat Oh, KKM-nya Bu. berapa. Iya Bu. Ya. KKM-nya Iya, Bu, berapa. sama-sama. Kalau KKM-nya 75 ya tuntasnya 75. Anda isi sendiri nama siswanya, nilainya berapa waktu prasiklus. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Bab 4. Pak, maaf mau nanya. Untuk ini kan daftar nilai ulangan. Kalau misalnya kita nggak melakukan ulangan kayak mengerjakan soal-soal yang di RPP itu gimana Pak? Iya, soal ulangan di RPP itu namanya ulangan gunakan yang RPP itu. Oh, oke Pak. Tapi kan dikoreksi kan? Iya, dikoreksi Pak. Ya itu yang dimaksud, hasilnya berapa. Soalnya yang ada di RPP itu soalnya. Iya Pak. Iya itu, betul udah, betul. Ya oke Pak. Ya. Jadi evaluasi itu soal yang ada di RPP itu Anda koreksi berapa nilainya kan itu kan. Dibuat tabel semacam ini. Nanti dinamai tabel berapa. Anda tanya ke kakak tingkat atau siapa lah, jangan berdiri sendiri kalau tidak mampu. Kalau enggak ya tanya ke saya nanti kayak apa anunya, apa yang ditanyakan itu. Ini waktunya pendek, jangan leha-leha. Nanti menyesal kalau sudah ketutup waktunya. Nah, silakan, ada lagi? Di belakangnya yang tanya nilai tadi, silakan ada lagi?
soal yang dipakai ulangan adalah yang di RPP, betul itu tidak? Pak, maaf tanya lagi, karena kan Ya, silakan. kita ini pakai nilai yang ulangan ini. Jadi itu kita pakai analisis yang kuantitatif atau kualitatif, Pak? Karena kan kualitatif tadi kan dari hasil pengamatan sama observasi guru ya, Pak ya? Yang kualitatif. Ya, Nah, itu kan kita juga punya, dan nilai ini, daftar nilai ulangan ini kita juga ada. Jadinya gimana, Pak? Itu tuh yang satu atau begini. Ya, saya paham. Yang kualitatif itu waktu Anda ngajar, ada kan lembar pengamatan? iya, Pak? Ada lembar pengamatan. Iya, ada. Ada kan komentarnya? Iya, ada, Pak. Itu aja sudah yang dikatakan kualitatif. Nanti dipindah di bab 4. Paham? Kualitatif itu. Tapi kalau ulangan itu yang punya hanya mahasiswa. Dan itu kuantitatif. Yang pegang hanya mahasiswa aja. Gimana? Sulit? Bingung? Jadi itu yang kita masukin gimana, Pak? Dua-duanya apa gimana ya? Loh. Ada kan nanti ada yang lembar pengamatan, itu masukkan yang, kalau ada lembar pengamatan, masukkan pengamatannya. Kalau yang di bab 4 ini, ada kan masuknya di dalam daftar nilai, ya data nilai ulangan. Ini kan ada ini. Nah, tabel nilai itu nilai ulangan. Ada data nilainya kan Anda? Nih. Ada. Ya ini aja, ini dijadikan bawah ini. Bawah ini dasarnya dari ini, gitu. Nah, kalau yang lembar pengamatan, yang kualitatif itu, masuknya kan di belakang sini. Ada kok. Nah, lembar pengamatan ada kan ini? B, pelaksanaan pengamatan. Nah, ini nanti dimasukkan, nah baru masuk tabel berapa. Di bagian belakang kan ada hasil pengamatan. Nah ini dipindah aja, dipindahkan aja. Kemarin kan ada sudah lembar pengamatan, tinggal mindahkan. Ini ada komentarnya, ini ada komentarnya. Ini namanya kualitatif. Kalau yang tadi kuantitatif, ya. Iya, Pak. Oke. Jadi yang data nilai ini khusus nilai anak-anak yang ini, ya. Nilai anak-anak ini. Nah, ini khusus nilai anak-anak yang Anda koreksi itu. Di situ. Silakan, ada lagi? Ada lagi, silakan. Kalau enggak, kita lanjutkan ke berikutnya. Ya, silakan yang masih ada kesulitan. Ini data nilai ini yang dimaksud ini. Jadi data hasil belajar itu langsung ke ini. Nah, data nilai.
Kalau ini sudah Anda punya, tuntas tidak tuntas, langsung ke sini. Nah, tadi kan sudah ketahuan berapa muridnya. Ini sama dengan belakang tadi. Setelah itu langsung dibuat ini, daftar distribusi ulangan, ya. Tabel berapa, distribusi nilai ulangan IPA kelas berapa. Nah, tadi yang dapat 100 berapa. Kalau ada 2 ya 2, tulis saja, enggak apa-apa sini 2. Ya, enggak apa-apa. Ya. Mau dimasukkan scan 2 tadi boleh, mau 1 juga boleh, enggak ada masalah. Kan itu persyaratan aja. Ya. Sampai distribusi nilai ada kesulitan? Jelas, Pak. Jelas. Nah, dari distribusi nilai ini kemarin udah tak jelasin. Kalau ada yang mau tanya di sini kesulitan, tanya. Saya belum jelas, bilang. Kalau sudah jelas, saya lanjut. Oke. Ini sebenarnya kalau Anda sudah mulai melangkah kerja, asik ngerjain PKP itu, Anda akan tidak berdiri-berdiri. Tapi sekarang mau duduknya ini yang lama, Anda mau ngerjain kapan gitu. Nah, mulai ini. Nah, grafiknya ini. Kemarin kan ini siswanya, ini persentasenya. Ini ditulis yang tuntas, ini tidak tuntas. Yang tuntas berapa? Nah, lihat di sini. Nah, yang tuntasnya 5, yang tidak 11, dibuat grafik. Nah, ini. Oh, 5. Kemudian prasiklusnya 11 yang belum tuntas. Ini agak panjang-panjang ya, supaya grafiknya nanti tinggi, rapi ya. Bagus gitu loh. Jangan pendek segini ya, jelek nanti grafiknya. Ya. Nah, sedang-sedang aja lah grafiknya. Setelah itu dibuat interpretasi hasil prasiklus. Berdasarkan data nilai hasil belajar kelas berapa tentang materi ini, disajikan sebagai berikut. Siswa yang tuntas, ya, sebagai berikut, sekian siswa yang tuntas dan sekian yang tidak tuntas. Berdasarkan data di atas perlu dilakukan perbaikan pembelajaran siklus 1. Silakan kalimatnya dibuat sendiri. Intinya seperti ini. Berapa orang yang tuntas, ya? Berapa orang anaknya, materinya apa, yang tuntas berapa, yang tidak tuntas berapa orang, ya. Jangan ada data nilai di sini, belum ada, tidak dimasukkan data nilai, ya. Jadi ini tidak usah main nilai di sini. Yang tuntas, yang tidak tuntas saja. Dasarnya dari itu tadi grafik. Nah, yang siklus 1 juga sama. Tabel nilainya, distribusinya, grafik batang, interpretasi. Siklus 2 juga sama, buat seperti itu lagi. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Kita buka surat-suratnya, silakan yang mau tanya. Anda tanya WA enggak tanya, di sini sudah tanya enggak mau. Gimana? Mau menyelesaikan tugas? Silakan. Tidak ada? Nah, ini sudah. Kalau dari 2 ini sudah, data hasil perbaikan sudah, nah, nanti digabungkan jadi 1, ya, digabungkan jadi 1.
siklus 2, data hasil perbaikan pembelajaran berdasarkan data hasil belajar kelas berapa disajikan sebagai berikut nih. Data hasil perbaikan pembelajaran disajikan sebagai berikut. Berikutnya itu ini. Nah, ini setelah siklus 2 selesai baru buat tabel ini. Tadi kan gitu kan kalimatnya ini. Yang nomor 4. Ini dihapus saja, ini dihapus satu ini. Ini tidak ada ini ya. Ini sama kalimatnya sudah diperbaiki itu. Ganti nomor 4 yang bawah ini. Ya. Diganti yang nomor 4 bawah itu. Nah, oke. Data hasil perbaikan pembelajaran ketuntasan. Data ini data siklus prasiklus sampai siklus 2 ya. Data hasil perbaikan pembelajaran ini nomor 3 ya, nomor 3. Nomor 4, nomor 3-nya apa? Sini kan ada, nah ini nomor 3 ini. Hasil belajar siswa hasil perbaikan siklus 2. Setelah siklus 2 nomor 3 kan prasiklus 1. Siklus 1 nomor 2. Siklus 2 nomor 3. Sekarang nomor 4 ini. Data hasil perbaikan pembelajaran. Data keseluruhan tadi. Berdasarkan data ketuntasan hasil belajar dan nilai hasil belajar siswa, ikuti nanti kelas berapa tentang materi apa, disajikan dalam tabel sebagai berikut. Nah, tabelnya ketuntasan hasil belajar. Prasiklus jumlah siswanya sama, ya kan? Yang tuntas berapa, yang tidak tuntas berapa. Nih. Pembelajaran yang tidak tuntas boleh 0, boleh 0 lebih bagus ini, ya. 0 nggak apa-apa, ya. Siklus 2 nih 0 nggak apa-apa, yang tuntas semua. Setelah ada ketuntasan kelihatan, ini baru kita buat grafik. Ini kan grafiknya sudah ada. Awal tadi kan, ini kan sudah ada. Ini kan sudah ada. Sekarang, supaya kita tahu bagaimana grafik itu berubah atau enggak, perbaikan Anda itu perubahannya sampai di mana, kita gabung jadi satu. Ini ya, saya ulang. Ini kan tadi sudah ada grafiknya. Yang biru tadi, ini kan sudah ada, Anda yang buat sendiri. Ini kan sudah ada, siklus 2 sudah selesai. 1 yang belum tuntas atau 0 yang sudah tuntas, yang tuntas sudah. Kemudian kita buat grafik. Grafik dari ini kita pindah, grafik ini kita pindah, grafik ini kita pindah. Untuk mengetahui sejauh mana perbedaan atau keberhasilan Anda mengajar atau memperbaiki proses pembelajaran. Nah, ini siklus 1 tadi. Di sini ditulis tuntas, tidak tuntas. Prasiklus tadi kan ini. Nah, siklus 1 Anda buat warnanya misalnya ini. Ini yang tuntas, ini tidak tuntas. Nah, siklus 2 ini yang tuntas, ini yang tidak tuntas. Berapa orang? Lihat di sini. Jadi grafik keberhasilan perbaikan pembelajaran prasiklus ini, siklus 1 ini, dan siklus 2 ini. Ya, sudah. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ya, siapa yang mau tanya?
sampai grafik ada yang ditanyakan nggak? Jelas, Silakan. Pak. Jelas ya? Sekarang yang B sekarang ya. Pelaksanaan pengamatan ini yang ditanyakan temanmu tadi, yang kualitatif. Ikuti aja. Perencanaan pengamatan proses pembelajaran direncanakan bersama antara mahasiswa dan guru pendamping atau supervisor 2, ya kan? Lembar pengamatan dibuat bersama dengan supervisor 2. Ini lanjut, ya. Ikuti. Kemudian ini tabel hasil pengamatan kinerja perbaikan pembelajaran yang dibuat ini loh. Tadi kan membuat lembar pengamatan. Ini dipakai pada waktu Anda praktek. Lembar pengamatan yang Anda pakai praktek yang diisi supervisor 2 itu masukkan di belakangnya pelaksanaan pengamatan. Nah ini nah. Selama praktek pembelajaran supervisor 2 mengamati. Ini kan pelaksanaannya kan Anda diamati kan. Mengamati mahasiswa dalam praktek perbaikan dengan menggunakan lembar pengamatan yang sudah disepakati bersama. Mana lembarannya? Ini. Nah, pindahkan. Tulis tabel berapa urutannya, tabel berapa ini? Ya. Tabel berapa? Hasil pengamatan kinerja guru, apa judulnya yang kemarin Anda pakai? Nah, pindahkan aja, ketik ulang. Ini, ketik ulang, lanjut. Ya. Anda kan di copy aja sudah ada, tinggal ngisinya aja kan. Di copy paste, tulis pindah, yang tulis tangan itu dipindah ke sini. Ya, itu. Nah, kalau ada tabel lagi sama, ya. Hasil pengamatan kinerja guru tabel 2 siklus 2. Tadi siklus 1 kan? Nah, ini siklus 1, sekarang siklus 2. Anda menggunakan berapa lembar pengamatan? Kalau ada 2, masukkan 2 lembar. Kalau ada 1, masukkan 1 aja. Siklus 1 sendiri, siklus 2 sendiri. Ya. Lembar pengamatan sesuai dengan siklus 2, ini 2 nih. Ya. 2. Lembar pengamatan sesuai dengan siklus 2 yang beda komentarnya. Jadi kalau lembar pengamatannya itu kan sama dengan siklus 1. Cuma komentarnya yang beda ini loh. Komentar ini yang beda. Formatnya sama. Ya. Formatnya copy paste aja, cuma ini yang beda. Jadi siklus 1 nanti ganti lagi copy paste. Ini siklus 2. Ininya yang dibedakan, ya. Ini. Nah. Jadi ada pengamatan siklus 1 dan pengamatan siklus 2. Nah. Ayo silakan, ada yang sampai sini, ada yang ditanyakan? Ayo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, ada. Lembar pengamatan ini yang kualitatif. Kualitatif tuh ini loh. Kualitatif itu. Dari komentar ini dikatakan kualitatif. Ya. Kalau angka kuantitatif. Ya. Nah, sekarang refleksi perbaikan pembelajaran hasil refleksi siklus 1. Nah, pindah siklus 1 apa? Kan ada sama saya yang Anda kirim. Yang dikirim yang dinilai. Kemudian berikutnya lagi. Nah, isinya kan macam-macam kan refleksi itu. Nah, dari keberhasilan peningkatan kualitas pembelajaran, kemudian perbaikan pembelajaran, kekurangannya, catatan guru, ya. Baru hasil refleksi siklus 2 sama dengan siklus 1. Cuma di siklus 2 yang kekurangan ini semakin naik. Ini kekurangan bisa ndak ada. Jadi guru menyampaikan tujuan pembelajaran belum jelas. Kalau ini siklus 2, usahakan guru
sudah menyampaikan tujuan pembelajaran sangat jelas, atau guru menyampaikan tujuan pembelajaran cukup jelas. Tempatnya di mana? Ya sudah naik nomor 4 ya. Tempatnya langsung nomor 4. Misalnya ini guru dalam memberikan acuan pembelajaran ya. Guru sudah memberikan acuan pembelajaran. Kalau ini sudah memberikan, ya naik sini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kekurangannya mana? Tidak ada lagi. Ya. Kalau ini sudah naik semua, sudah baik, sudah jadi kelebihan, yang kekurangan tidak ada. Itu refleksi 1, 2, mungkin tidak ada masalah, sudah tahu. Nah, pembahasan hasil ini mengacu kepada variabel yang Anda gunakan ya. Variabel yang Anda gunakan. Anda itu memperbaiki menggunakan apa? Menggunakan metode, ya metode sini ya. Kemudian yang berikutnya, nah, Anda menggunakan media ceritakan ya. Hasilnya bagaimana? Masihkah anak sudah aktif belum? Anak sudah fokus materi belum di sini? Nah, temuan dalam pelaksanaan proyek pembelajaran, kelebihan dan kelemahan, metode media model. Jadi apa? Masih ada temuan kekurangan enggak? Masih ada enggak? Seyogianya siklus 1 itu masih ada kekurangan. Ya. Siklus 1 masih ada kekurangan. Karena kalau siklus 1 sudah tidak ada kekurangan, nanti tidak perlu siklus 2 lagi. Kemudian dilanjutkan, siklus 1 sudah selesai, Anda isi. Sekarang masuk siklus 2, sama ya. Sama dengan tadi isinya, cuma ini lebih sempurna. Penerapan metodenya jauh lebih baik daripada siklus 1. Diskusinya bagus misalnya, kalau ceramah menjelaskannya sudah jauh bagus, medianya sini sudah baik, bisa menarik perhatian seluruh siswa misalnya. Nah itu perbedaannya antara siklus 1 dan siklus 2. Artinya siklus 2 lebih baik ya, lebih baik hasilnya penggunaan ini daripada daripada siklus 1. Yang dibahas itu yang ada di variabel di rumusan masalah atau di judul. Ini Anda menggunakan apa di sana untuk memperbaiki? Itu yang dilihat pembahasan perbaikan. Anda kan memperbaiki pembelajarannya menggunakan ini. Ini yang dibahas. Uraikan agak panjang. Bagaimana menggunakan metode variasi, apa yang Anda gunakan? Ya, waktu siklus 1 sebagian anak mungkin masih ada yang kurang aktif misalnya, ada yang bermain misalnya. Silakan aja siklus 1. Tapi siklus 2 usahakan sudah sempurna ya. Siklus 2 usahakan sudah sempurna. Ayo silakan, siklus ini maksud diulang-ulang, nggak ada bisa. RPP tolong dibuat sendiri, jangan sampai ada jiplak yang lain ya. Jadi prakteknya dulu dikirimkan, baru membuat. Kalau tidak praktek, tidak bisa nyusun. Apa dasarnya? Ini mata kuliah berpraktek, bukan mata kuliah teori ya. Praktek, datanya itu yang dibuat. Anda praktek siklus 1, ada daftar nilainya, itu yang dibuat. Daftar nilai, distribusi nilai, ya, grafik.
Silakan bab 4 ada yang mau ditanyakan? Silakan data prakteknya disiapkan baru buat laporan. Cepat kalau ada datanya. Kalau tidak ada datanya tidak bisa. Udah? Udah ya? Sekarang bab 5. Di dalam bab 5 juga Anda simpulkan di variabel itu apa sih? Berhasil nggak simpulan ini di sini? Metodenya sampai di mana? Meningkatkan keaktifan anak usaha. Uraikan di sini, tapi jangan terlalu panjang. Medianya bagaimana? Kemudian kalau ini dan ini digabungkan tadi kan, dengan penerapan ini dan penggunaan berarti digabungkan. Nah, meningkatkan hasil belajar siswa, ya, siswa kelas berapa, uraikan aja dengan rata-rata berapa misalnya. Pada siklus 1 naik jadi sekian, siklus 2 jadi sekian. Ini kan bentuk keberhasilan Anda mengajar perbaikan pembelajaran itu. Silakan, berapa sih naiknya itu, berapa rata-ratanya jadi berapa, yang tuntas berapa, boleh aja di sini disebutkan. Tapi kalimatnya dibuat yang cukup singkat, ya. Saran tindak lanjut ini saran Anda untuk guru, saran Anda untuk sekolah misalnya. Ini saran dari Anda untuk orang lain. Saran untuk dinas pendidikan juga boleh, ya. Saran itu yang rasional, seandainya saran itu dipenuhi bisa dilaksanakan, tapi tidak bisa memaksakan. Namanya saran, mau dipakai atau tidak terserah, ya. Disarankan guru dalam pembelajaran menggunakan metode ini karena telah terbukti, karena telah terbukti mampu meningkatkan hasil belajar siswa kelas berapa pada materi apa. Nah, berhasil kan Anda? Nah, ini promosinya di sini. Ya kayak pemilu itu, ada promosinya, ada iming-imingnya sini. Sekolah disarankan sekolah disarankan untuk mensosialisasikan kepada guru agar guru bersedia menggunakan media pembelajaran dalam proses pembelajaran karena telah terbukti meningkatkan hasil belajar, atau meningkatkan daya tarik siswa dalam proses perbaikan pembelajaran atau dalam pembelajaran IPA atau apa gitu, boleh. Silakan. Gak ada? Bingung, Pak. BTW ini mah kelihatan jengkol juga sih.
Bapaknya nggak ada. Kita keluar kali ya. Jamnya juga udah jam 5 ya. Iya sih harusnya Kali keluar. Keluar aja. nanti Bapaknya ketinggalan. marah kayaknya. Pas bapaknya masuk nanti